Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu masih tentang wajib mengetahui nama malaikat dengan tafsil. Kita sudah sampai ke nomor 4 semalam. Yang kelima, nama malaikat Munkar dan Nakir. Apa? Malaikat yang kelima Munkar. Pekerjaannya atau tugasnya menanya mayit di dalam kubur. Menanya mayit di dalam kubur. Kemudian yang keenam, Nakir, pekerjaannya menyiksa orang yang tidak betul jawaban di dalam kubur tadi. Nah, jadi malaikat yang 2 orang ini, satunya menanya, kemudian satunya menghukum. Nah, jadi ditanyanya di dalam talqin itu diajarkan oleh Nabi. Ini riwayat daripada Abu Umamah. Jadi ditanya oleh malaikat, apabila kada kau menjawab, maka disiksalah oleh malaikat Nakir. Jadi dipukulnya tenggelam ke bawah lapis yang ke-7, kemudian diambilnya lagi dengan kukunya, ditariknya lagi, dipukulnya lagi. Nabi kita mengajarkan orang yang hendak selamat daripada fitnah kubur, pertanyaan daripada Munkar dan Nakir, maka hendaklah setiap malam orang itu membaca surah Al-Muluk, surah Tabarak. Jadi orang yang mengamalkan surah Tabarak ini, la yadurruhul fattan, la yadurruhu fattan, tidak memberi mudarat kepadanya Munkar dan Nakir. Nah, jadi orang mengamalkan surah Al-Muluk, orang bahari itu, ini amalan. Kenapa? Karena bila siksa kubur lepas, niscaya sesudah daripada kubur itu lebih mudah lagi. Jadi kalau di kubur ini seseorang mendapatkan rahmat dari Allah, di kubur ini bebas daripada siksa kubur, wa ma ba'dahu ahwan, sesuatu sesudahnya itu lebih mudah. Padang mahsyar nyaman, hari dibangkit nyaman. Nah, jadi di alam kubur ini gambaran seseorang ini apakah nanti dia akan selamat, itu sudah diketahui di alam kubur. Nah, jadi orang dahulu mengamalkan surah Al-Muluk ini tiap malam. Nah, jadi santri-santri itu wajib hafal surah Al-Muluk. Karena sudah tua, kayaknya mata kada tapi melihat lagi. Hendak mengamalkan sudah tua, mata kada tapi melihat lagi kayaknya. Kalau sudah hafal, nah itu bahafal aja lagi membaca. Kau mengamalkan. Nang sudah tua ini paksain begamat, baca mata. Nah, jadi amalan setiap malam itu membaca surah Al-Muluk. Dan banyak faidahnya lagi, diantaranya
jasad orang yang mengamalkan surah Al-Mulk ini tidak hancur. Ini sering sudah tajrib, ini sering sudah ditemukan keajaiban daripada orang yang mengamalkan surah Al-Mulk atau surah Tabarak, badannya ini tidak dimakan oleh tanah. Jadi mun hendak bakaramat ini amalkan surah Al-Mulk. Kemudian yang ketujuh ada namanya malaikat rakib. Rakib. Pekerjaannya malaikat rakib ini, malaikat di kanan menulis amal kebaikan. Nah ini rakib. Jadi ada ujar Nabi, tidaklah orang yang berbicara itu melainkan ada di sisinya rakib dan atid. Illa ladaihu rakibun atid. Melainkan ada rakib dan atid. Nah ini menjaga dua malaikat nih. Di samping kita nih ada mencatat amal kebaikan, mencatat amal keburukan. Rakib mencatat kebaikan. Nah, sedangkan yang di dalam hati hamba itu malaikat kada tahu. Jadi malaikat itu mencatat apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan. Yang di dalam hati bang, kada ada nang tahunya selain Allah. Cuma malaikat yang dua orang ini bisa berjauh. Bisa berjauh. Mun hendak menyuruhnya berjauh nyaman aja. Cuma kada bagus. Nah, di dalam hadis Nabi, idza kazzabal abdu tanahal malakani min natsni ma yakhruju min fihi. Apabila berdusta seorang hamba, maka lari dua malaikat. Larinya. Jadi bila pian berdusta lari. Cuma lari bukan kada mencatat. Tambah lagi dicatatnya double. Kenapa lari? Min natsni ma yakhruju min fihi. Daripada busuknya bau yang keluar dari mulut orang yang berdusta itu. Jadi malaikat ini bila kita berdustanya lari. Artinya saking jeleknya kita ketika itu sampai-sampai malaikat lari. Jadi malaikat rakib, malaikat atid, dan malaikat-malaikat ada ketujuh mendengar orang berdusta itu lari. Ini kinayah bahwa ketika itu kita sangat buruk. Bukannya senang peng malaikat lari. Bahaya nyaman kok kada dicatatnya, nampaknya kada dicatat. Jadi semakin kita dustanya semakin banyak, semakin busuk. Dustanya sedikit, bebau aja juga. Cuma walhasil orang berdusta itu, jangankan malaikat pun lari karena saking bau mulut orang yang berdusta itu. Nah, jadi idza kazzabal abdu tanahal malakani min natsni ma yakhruju min fihi. Kedelapan atid pekerjaannya malaikat di kiri menulis amal kejahatan. Nah, nang kejahatan ditulis, kebaikan ditulis. Yang ke-9 malaikat Malik. Mudahan jangan bertemuan malaikat Malik nih kita. Pekerjaannya menunggu neraka. Malaikat Malik ini tugasnya menunggu neraka. Dan kada pernah tersenyum. Mulai dicipta kada pernah tersenyum. Kecuali sekali. Kapan? Ketika bertemu Nabi SAW. Jadi Nabi kita melihat
wahai Jibril, siapa itu orang nang merangut terus semuanya? Itu nang merangut terus tuh siapa? Ujar Nabi kita. Itu wahai Rasulullah ngarannya Malik. Adakah ngaran Malik sini? Itu ngarannya ujar Nabi Malik. Ujar malaikat Jibril namanya Malik. Semenjak dicipta ini kada pernah tersenyum. Nah, jadi cuma sekali ketika Nabi mendatangi, nah baru ia pernah tersenyum. Nah, malaikat Malik ini merangut orangnya. Sebenarnya para malaikat itu kada senang juga kita ini masuk neraka. Kada senang juga. Cuma karena tugasnya sudah. Kemudian yang ke-10 malaikat Ridwan. Pekerjaannya menunggu surga bagi orang yang taat. Nah, Ridwan. Jadi 10 malaikat tadi wajib kita mengetahui dengan secara tafsir. Jibril tugasnya menurunkan wahyu kepada para nabi. Mikail semalam tugasnya membagi rizki dan menurunkan hujan. Israfil meniup terumpet sangkakala. Kemudian Israel mencabut nyawa. Kemudian Munkar menanya di dalam kubur. Kemudian Nakir menyiksa orang yang salah dalam menjawab. Karena di belakang sini ada talqin. Kami dahulu dibacakan oleh guru talqin ini dan disahuti. Nah, karena bila sudah sampai babnya kita pun baca talqin ini. Jadi marrabbuka lalu dijawab oleh jemaah lainnya. Jadi karena para nabi dahulu, para sahabat sering seperti itu karena mengingat-ingat kematian bahwa akan ditanya nanti di alam kubur. Kemudian Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal jahat, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Nah 10 nih harus tahu kita. Kemudian pasal i'tikad ahlu dhalalah dan ahlu sunnah. Nah, jadi di dalam kitab sini ada sebahagian ditulis oleh pengarang tentang i'tikad ahlu sunnah, orang-orang yang bakal selamat, dan orang-orang yang ahlu dhalalah, orang-orang yang sesat. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satafriqu ummati ba'di salasan wa sab'ina firqatan. Ujar Nabi, selagi akan bercerai-berai umatku kemudian daripada aku. Artinya ujar Nabi, sesudah aku nanti kada ada lagi umatku itu tercerai-berai 73 golongan. 73 golongan. Kulluhum finnar, seluruhnya berada di dalam neraka. Illa wahidan, kecuali satu. Nah, jadi kita belajar i'tikad berbeda dengan belajar fikih. Perhatikan. Kalau belajar fikih itu ada furu', ada usul, ada khilaf, ada macam-macam. Ada kawaidnya, ada maqasidnya.
itu kalau salah paling haram. Hukum fikih nih. Salah kita menggawi fikih haram. Paling berdosa. Maksudnya dia masuk neraka kalau kada tobat. Namun kada kekal. Kenapa? Nya masih beriman. Misal nya kada belajar fikih. Kada belajar fikih. Gawiannya salah sembahyangnya. Nah, itu orang ini bisa fasik. Nah, sedangkan belajar tauhid kalau salah sembarangan belajar. Belajar tauhid, belajar tasawuf nang tinggi-tinggi, sembarangan belajar, i'tikad di dalam hati, kalau salah hukumnya bisa kafir. Arti kafir apa? Masuk nerakanya tuh kekal. Meskipun di hadapan manusia seolah-olah dia muslim. Namanya kafir zindik. Kafir zindik. Nah, di antara kafir zindik ini di antara contoh kafir zindik orang yang salah belajar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, ujar beliau, kullu hakikatin la tu'ayyiduha syariah fahiya zindikah. Tiap-tiap hakikat yang tidak dibarengi dengan syariat maka kafir zindik. Artinya apa? Orang ini belajar hakikat saja, syariat kada. Ini orang ini kafir zindik. Ada kalau kena orang yang mengaji sabuku, nang mengaji tapi kada bersyariatan lagi sudah. Nah, ini contoh termasuk di firqah gulungan nang 72 tadi. 73 gulungan, 72 masuk neraka, satu gulungan yang masuk surga. Nah, termasuk yang satu gulungan dari 72 nang masuk neraka tadi, orang-orang nang belajar hakikat tapi kada belajar syariat. Orang-orang yang belajar hakikat, mengamalkan hakikat tapi ampih bersyariat, sembahyang kada lagi. Hutang gin bisa kada bayar itu. Kenapa? Ampun Allah Ta'ala juga jaranya berataan. Pian hati-hati menghutangi orang kayak ini nih. Orang ini zindik. Apa-apa Allah Ta'ala ikhtiar hamba itu kada ada. Kada ba syariat lagi. Sembahyang kada ba apa sembahyang. Tasarah Allah Ta'ala aja aku nih. Bila hendak sembahyang, bila hendak kada. Pokoknya aku nipang Allah Ta'ala. Hendak jadi Tuhan rupanya. Hendak jadi Allah Ta'ala. Kita ini ujar ulama, ada pun tidak pantas. Apalagi mengaku menjadi Allah Ta'ala, mengaku jadi Tuhan. Wujuduka dzambun la yuqasulahu. Wujud engkau itu dosa. Kita merasa ada, itu sudah berdosa. Apalagi mengaku Tuhan, aku nipang Allah Ta'ala. Nah, ini orang yang sesat nih. Itu contoh. Jadi arti zindik, orang ini kafir di sisi Allah. Di sisi manusia kayak orang lain juga. Nah, KTP-nya Islam. Lalu berkata para sahabat, ujar sahabat, fakila wa matil kal wahidah ya Rasulullah. Lalu ujar sahabat, maka dikata sahabat, apa yang satu itu ya Rasulullah, nang selamat itu apa wahai Rasulullah? Lalu dikata Nabi,
yaitu ialah yang aku berjalan di atasnya dan segala sahabatku. Jadi sekalian mereka itu, ujar Nabi tadi, adalah di dalam neraka, melainkan satu partai saja. Tulisannya itu partai. Maka dikata Nabi, yaitu ialah yang aku berjalan di atasnya dan segala sahabatku. Sahabat Nabi adalah kada sembahyang lagi betamat, adalah terdengar Abu Bakar, misal Umar. Tahu pian Umar? Umar itu ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, kan orang yang menyamar masuk Islam nih. Umar itu ditusuk waktu sembahyang subuh. Umar ini minum, sesudah itu ditanduk minum, keluarlah air dari luka tusukan. Nah, di situ Umar sadar sudah bahwa umurnya tidak akan panjang lagi. Lalu apa kata sahabat? Wahai Umar, as-shalah, as-shalah. Engkau tadi sudahlah sembahyang. Padahal kena tusuk nih. Kan sidin mengimami sembahyang dah. Kena tusuk, jadi kada sampai sembahyang dah. Jadi ujar sahabatnya, Umar ini sekarat sudah as-shalah, as-shalah, ujar sahabat. Ujar Umar apa menjawab, iya, aku salat. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang tidak salat. Ini hendak mati Umar nih, hendak wafat sidin nih. Karena tusuk. Nah, adalah meninggalkan sembahyang. Nah, ada. Jadi orang-orang yang mbampe sembahyang itu baik tubat lah kasih. Umar aja hendak wafat sudah. Ujar beliau, tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang kada sembahyang. Paham ya lo maksudnya itu? Nang kada belajar nih sembahyang, mulai sekarang belajar. Kayak apa sembahyang yang benar? Karena kalau sembahyang tapi kada benar, kurang lebih aja kan kada sembahyang. Jadi tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang kada sembahyang. Jadi nang sembahyang juga belajar sembahyangnya nang benar kayak apa. Jadi satu ujar Nabi, yang aku beserta sahabat-sahabatku berjalan di atasnya. Maka ujar pengarang, setengah daripada partai, ada juga partai, yang 72 jalan i'tikad yang dhalalah itu adalah hamba sebutkan akan setengahnya menurut di bawah ini. Nah, jadi di kitab sini cuma setengahnya, artinya sebahagian dari nang 72 tuh. Oh banyak 72. Hati-hati pian termasuk dari nang 72 ini. Nah, jadi mencari guru nang benar. Guru kita itu harus ada gurunya. Gurunya itu berguru lagi, ada gurunya sampai kepada Rasulullah. Jangan guru mendapat di hutan. Kalau mau mendapat di hutan aja gurunya kada jelas siapa. Bepadah wali lalu belajar kita. Ketujuh nang itu tuh. Ya ini nih ketujuh tuh. Di tempat kami dahulu ada orang mengaku nabi, Nasruddin ngarannya, di Limbar. Mukjizatnya apa? Ada nang percaya. Mukjizatnya beras harum. Itu aja percaya. Di kota bangun sin banyakan beras nang harum. Beras di rumahnya harum, itu aja percaya. Ada nang mau beriman. Kan aneh loh. Di sini hendak banyak beras harum banyak benar. Nang bisa mengharumi beras bisa banyak harum banyak ki.
Ada aja yang percaya. Nah kaina ada yang mengaku wali, bisa ini, bisa itu. Sekarang ini banyak trik-trik sulap. Hati-hati pian. Seolah-olah kayak kelebihan, kayak karamat. Akhirnya tertarik, dilajari ilmu ini, ilmu itu. Ujung-ujungnya sembahyang gak ada lagi. Ujung-ujung, nah ini hati-hati. Nah, yang pertama ini diantara i'tikad yang termasuk dari yang 72 yang sesat, namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah, yaitu beriktikad bahwa shalah dan aslah itu seperti memelihara hambanya. Maksudnya kebaikan, Allah berbuat baik. Seperti memelihara hambanya dan memberi rizki adalah wajib atas Allah Ta'ala. Ada orang beriktikad Allah Ta'ala itu wajib berbuat baik. Seperti Allah wajib memelihara hamba, Allah wajib memberi rizki. Ini iktikad yang dolalah, sesat. Kan semalam sudah kita belajar bahwa Allah Ta'ala itu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat au tarkuhu. Allah Ta'ala tidak wajib berbuat dengan sekalian mungkin atau meninggalkannya. Allah hendak memberi rizki kah? Hendak kada kah? Kada wajib bagi Allah. Seandainya Allah memberi rizki, itu karena karunia Allah aja, bukan kewajiban Allah memberi rizki, kada. Karena kalau Allah wajib, berarti ada yang mengatasi Allah sehingga Allah diwajibkan. Nah, i'tikad semacam ini kada boleh. Beriktikad Allah wajib melakukan kebaikan, seperti memelihara hamba, seperti memberi rizki. Kalau Allah memberi kita rizki, itu dengan karunia, bukan karena kewajiban Allah. Kalau Allah memelihara kita, itu karena karunia Allah, bukan karena Allah wajib memelihara kita. Nah ini i'tikad menganggap Allah wajib berbuat, ini i'tikad Mu'tazilah, dan ini i'tikad yang sesat. Karena menganggap ada lagi di atas Tuhan yang mewajibkan. Nah, dan bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Kalam Allah itu dianggapnya makhluk. Kalau Quran nang mushafnya nang ada itu memang makhluk. Nang ada kitabnya tuh, ada tulisannya, ada mushafnya, itu makhluk. Kalau kalam Allah, Al-Quran yang kalam Allahnya itu bukan makhluk tapi qadim. Dan bahwasannya Allah Ta'ala tiada harus, maksudnya tiada bisa dilihat sama sekali. Nah, i'tikad mereka ini baik di dunia maupun di akhirat Allah kada kawa dilihat. Sedangkan i'tikad kita di dunia Allah kada kawa dilihat, tapi di surga nanti Allah bisa dilihat. Maka i'tikad ini adalah jatuh sesat. Mu'tazilah ngarannya. Allah wajib berbuat baik. Nah itu Mu'tazilah. Yang kedua falsafah atau filsafat. Filsafat dalam i'tikad tapinya. Beriktikad bahwa alam ini seperti matahari, bulan dan bintang adalah dia qadim. Ini orang filsafah, falsafah. Tahu arti qadim? Ia ada tanpa dicipta, ada pada hulu, ada yang menciptakan. Nah ini aliran semacam ini sesat. Dan bahwasannya sekalian sesuatu daripada segala sebab-sebab adiyah, sebab-sebab adat adalah memberi bekas. Orang falsafah ini
beranggapan adat itu memberi bekas. Contoh, kan adat kita bila makan kenyang, ini menganggap makannya itu nang maulah kenyang. Kan adat bila dingin lalu berselimut kemudian jadi panas. Nah, ini menganggap selimut itu memiliki kekuatan memberi bekas untuk menjadikan panas. Kemudian adat api itu membakar. Mereka berkeyakinan api itulah yang memberi bekas. Nah, ini sesat. Jadi yang memberi bekas Allah. Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal. Kemudian dan bahwasanya orang-orang yang mati tiadalah dibangkitkan lagi pada kuburnya, ini etikat sesat dan kafir. Orang mati kada dibangkitkan lagi. Nah, ada etikat semacam itu. Cuma jarang ini di tempat kita. Nah, nang banyak tuh nang ini nang hati-hati. Ada etikat lagi mujassimah. Halaman 30 di atas. Mujassimah. Mujassimah ini artinya orang yang menjisimkan Allah. Mujassimah. Beretikat bahwasannya Allah Ta'ala adalah berjisim. Ada bentuk. Yaitu berupa ada berisi wajah. Pian bila ada sudah mendengar ceramahnya wajah Allah Ta'ala, itu lain sudah tuh. Ada muka seperti rupa manusia, ada muka dan kaki seperti Allah Ta'ala ada kaki. Misal nih kaki Allah Ta'ala ini berinjak di aras. Nah, jangan diparaki lagi sudah ini. Ini aliran mujassimah ngarannya. Orang yang menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ada sudah dalam ceramahnya tuh Allah Ta'ala kakinya, nah ya sudah. Dan kaki dan tangan dan berpindah-pindah pada sesuatu tempat. Berpindah-pindah kepada tempat lain. Dan tempat kedudukannya di arsy. Bila beriktikad Allah Ta'ala tu duduk di arsy. Berarti bertempat kalau tak. Nah ini mujassimah bila ada nangka itu sudah kada usah lagi belajar. Ini etikat apa tadi? Termasuk dari yang 72 golongan mujassimah. Ujarnya Allah Ta'ala di mana? Di arsy. Duduk di arsy. Bertempat di arsy. Nah, perlu dipahami Imam Malik ketika ada yang bertanya ainallah, di mana Allah? Wajah Imam Malik ini berkeringat. Kenapa? Karena ketika orang bertanya di mana, itu sudah mencarikan tempat bagi Allah. Disuruh Imam Malik orang ini diusir. Karena apabila orang itu bertanya di mana, itu sudah mencarikan tempat bagi Allah sudah. Jadi jangan ditanya Allah di mana itu jangan. Bila bertanya di mana Allah, fasik kita. Misal bertanya kita di mana Allah itu di mana, itu fasik. Kenapa? Karena bila di mana di hati ini ada, sudah berarti tempatnya. Jangan hendak mencoba-coba di mana Allah Ta'ala. Kayak apa? Kayak apa bentuk Allah Ta'ala? Jadi Allah berbatis, bertangan, kemudian berdiam di arsy. Ulama dalam mensikapi ayat mutasyabihat ini terbagi kepada dua. Tentu ayat mutasyabihat ngarannya. Misal Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa atau summastawa ilas sama. Allah Ar-Rahman di arsy.
Istawa, beristiwa. Ulama ada dua pendapat untuk menyikapi kalimat beristiwa ini. Kalau di dalam tulisan kita istiwa itu bersemayam. Bila bersemayam ada pikiran kita sudah berarti bertempat. Nah, ulama kehendak itu. Maka terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya tafwid, yang kedua namanya takwil. Tafwid artinya menyerahkan makna istiwa kepada Allah. Artinya bagaimana? Ketika kita membaca ayat Al-Quran Allah di aras beristiwa, maka sudah kita imani Allah di aras beristiwa, namun beristiwa yang layak bagi Allah, yang tidak sama seperti makhluk, dengan tanpa cara bagaimana. Pokoknya Allah di aras beristiwa, habis kisah. Tapi bila sudah ditambahi zat Allah di aras, nang di mana-mana itu sifatnya. Nah, ini sudah mengartikan ayat mutasyabihat. Yang beristiwa itu zatnya kada boleh. Pokoknya pahami Allah beristiwa di aras. Kayak apa caranya? Kada ada pemikiran kita. Yaitu beristiwa yang layak bagi Allah, tidak sama seperti makhluk. Kalau makhluk beristiwa, kan arti istiwa itu bersemayam dah. Kalau makhluk beristiwa, ia begana di dalam, disemayamkan di rumah duka. Berarti disemayamkan di rumah duka, berarti di dalam rumah lah. Nah, kalau bersemayam di aras, berarti di dalam aras. Nah, ulama memberikan jalan tafwid supaya kita selamat terhadap ayat ini, yaitu menyerahkan makna Allah bersemayam di aras kepada Allah sendiri. Artinya bersemayam cuma bersemayam yang layak bagi Allah. Artinya kada ada pemikiran kita bersemayam tuh kayak begana di dalam. Nah, karena Imam Ali karamallahu wajhah menjelaskan Allah menciptakan aras itu bukan untuk didiami, tetapi untuk menunjukkan kebesarannya. Karena sebelum adanya aras, Allah sudah ada. Kalau aras sebagai tempat Allah, sebelum ada aras, Allah sudah ada pada dahulu. Jadi aras itu bukan tempat bagi Allah. Nah, ini makna yang pertama, menyikapinya adalah tafwid, menyerahkan makna bersemayam kepada Allah. Maksudnya kita beriman Allah bersemayam di aras, tapi bersemayam yang layak bagi Allah. Ini salah sedikit pian bisa kafir ini. Menganggap Allah di aras berdiam. Membaca Al-Quran, baca terjemahan kalau Allah di aras bersemayam. Nah, maksud kita bersemayam itu berarti berdiam di dalam aras nih. Kafir kayaknya. Menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, jadi pertama tafwid, ya Allah bersemayam di aras, tapi bersemayam yang layak bagi Allah. Aku kadang hendak mikirkan itu. Yang kedua, ada namanya takwil. Istawa itu ditakwilkan dengan istaula. Artinya menguasai aras. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Tuhan di aras istawa. Istawa itu maknanya istaula, artinya menguasai aras. Jadi bila mendengar kalimat Allah di aras, maksudnya Allah menguasai aras. Nah, supaya jangan salah nih etikat nih. Karena ada mendengar Allah tuh di aras, zatnya di aras, yang ada di mana-mana tuh sifatnya. Oh, ini mandak Allah di dalam. Seolah-olah Allah tuh lebih besar aras daripada Allah kalau Allah bertempat di aras. Iyalah. Kalau Allah bertempat di aras, maka terkenal aras lah pada Allah. Ini hati-hati. Ini ada ini di sini ada. Kalau nang berapa macam tadi mungkin nggak ada kayak falsafah, mungkin nggak ada.
i'tikad sesat. Ini i'tikad sesat. Nah, kemudian ada namanya Rafidah. Rafidah ini diantara salah satu sekte daripada Syiah. Dan i'tikad Rafidah ini beriktikad bahwa Sayyidina Ali inilah yang sebenarnya jadi rasul. Ada Syiah yang seperti itu keyakinannya, bahwa yang jadi rasul itu sebenarnya Ali. Makanya Ali pun dilahirkan di dalam Ka'bah. Maka Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu adalah tersalah saja. Nah, Jibril bisa tersalah. Nah, ini i'tikad Rafidiyah. Ada kebertemuan ini? Kada ada kalau. Tapi ada ini, cuma di tempat kita kada ada. Kalau ada Bang Kaina. Nah, memadahkan sebenarnya nang jadi nabi itu Ali. Malaikat Jibril itu tersalah aja membawa wahyu. Bisa malaikat Jibril salah. Dan bahwasannya roh itu pula apabila keluar pada badan maka masuk pula kepada lembaga yang lainnya. Nah, roh itu bisa mati kemudian bisa berpindah ke tempat roh yang lain, kepada jasad yang lain. Nah, ini i'tikad mereka. Dan bahwasannya Allah Ta'ala ini terkadang berzahir ia seperti rupa manusia. Ujarnya Allah Ta'ala bisa berzahir juga kayak manusia, seperti rupa manusia. Maka lalulah ia mengaku nabi serta menyuruh kepada sekalian hambanya ini. I'tikad adalah sesat lagi kafir. Ada enggak itu i'tikad? Karena ujar Nabi tadi berapa? Ada 73 golongan umatku, seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Yang mana yang satu? Yang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, nang hati-hatinya bian semuaan ini kayaknya mengaku ahlu sunnah wal jamaahnya. Nang mujassimah tadi ada labelnya lagi ahlu sunnah. Nang menjisimkan Allah tadi dah, nang memadahkan Allah berdiam di aras, yang mengatakan Allah bertangan, Allah berbatis, ini labelnya ahlu sunnah. Hati-hati. Jadi jangan dipandang ngarannya. Jangan dipandang ngarannya. Nah, kemudian kharijiyah, ada kharijiyah. Nah, sampai di situ dahulu. Al-Fatihah.